puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang setia dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, karena itu kita ada di tempat ini, kita dalam keadaan yang diberkati Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan saya dan saudara. Amin. Patutlah kita bersyukur buat Tuhan. Di dalam ibadah ini kita meninggikan nama Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita muarakan buat Tuhan hari ini, karena Tuhan sedang melawat saya dan saudara. Dia memberkati saya dan saudara, dan Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita dapat puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang kamu berikan buat Tuhan. Hari ini adalah hari yang kita bersekutu dengan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Terima kasih Yesus. Kita katakan kita panggilankan. Haleluya. Bapakku
Tidak pernah habis-habisnya kebaikan Tuhan. Selalu baru rahmat Tuhan bagi kami. Besar kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Dan kami mau selalu bersyukur buat Tuhan, karena semuanya yang Tuhan buat dalam hidup kami selalu yang terbaik. Engkau beri kami kekuatan menghadapi hari-hari hidup kami. Kami ada berdiri sampai hari ini, semuanya karena Tuhan Yesus. Semuanya karena Tuhan Yesus. Semuanya karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami ada saat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan, bersyukur bagi Tuhan. Sebab Tuhan sungguh sangat baik bagi kami. Kami tahu Tuhan, harta kekayaan dia Tuhan tidak dapat kami berikan untuk membalas kebaikan Tuhan. Hanya ungkapan syukur kami, hidup kami yang kami mempersembahkan hanya buat Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Kami mempersembahkan puji-pujian bagi nama-Mu. Kuduskan semuanya, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami persembahkan saat ini Tuhan akan menyenangkan Tuhan. Kami tahu Bapa, karena Engkau yang mengasihi kami, dan oleh karena kasih-Mu kami diperkenankan hari saat ini. Kami semua ada dalam kelayakan Tuhan. Karena itu kami percaya, kami berani percaya bahwa kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami, dan kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya baik, amin saudaraku. Haleluya. Karena itu kita mau berikan yang terbaik juga buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita dalamnya.
Karena itu kita patut meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kasihatkan seluruh hati kita.
buat firman Tuhan. Haleluya. Tuhan mau lawat saya dan saudara. Jangan keraskan hati kita. Saat firman Tuhan lalu dalam hati saya dan saudara. Terima setiap kataan saudara. Lalu kita semua akan merasakan kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan. Kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup menolong kami untuk menyenangkan Bapa. Ku mau menyenangkan Tuhan untuk hati ini. Saya bersenang Bagai
Tidak ada alasan untuk kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu menyenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan melihat setiap hati dan pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tilik setiap hati kami lagi sakit. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya kedua ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga buat kehadiran, lawatan dan urapan bagi kami. Dan karenanya kami terlalu percaya firman Allah pasti akan menjadi berkat bagi kami lagi saat ini. Sehingga kami berjalan bukan kehendak kami tapi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama perhatikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangga punya Tuhan, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Saudara dan saya bisa ada lagi saat ini itu karena kasih dan kemurahannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sekedar saya mereview firman Tuhan minggu kemarin. Ya, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema sikap hidup pilihan Tuhan atau tebusan Tuhan. Haleluya. Jadi apa sikap kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan? Apa sikap kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan? Saudara, ada 4 hal yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika ayat 1 sampai ayat pasal 1 ayat 2 sampai 10 di sana. Yang pertama, apa sikap kita karena kita dipilih oleh Tuhan? Yang pertama, kita harus jadi orang yang punya sikap iman, pengharapan dan kasih yang mantap. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita harus punya iman yang mantap. Jangan malu-maluin sebagai orang pilihan, sudah dipilih oleh Tuhan tapi iman kita tidak iman yang mantap. Yang berikut, pengharapan juga harus mantap, saudara ya. Jangan sampai kita sudah dipilih, ditebus oleh Tuhan tapi pengharapan kita itu masih muda, kecewa. Kita masih muda, kurang percaya, kurang yakin. Pengharapan kita tidak mengecewakan kata firman Tuhan. Yang kedua, yang berikut, kasih. Jadi ini poin pertama, ada 3 hal. Harus iman mantap, pengharapan mantap, kasih juga harus mantap. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, lalu kita sekakar, itu malu-maluin orang pilihan Tuhan. Karena itu kasih harus mantap, ya. Kalau orang memberi pada saat kesulitan, kalau orang memberi pada saat tidak sulit, ya, orang memberi pada saat keadaan baik-baik saja, maka semua orang bisa melakukannya. Tapi ketika kita menjadi berkat di saat sulit, itu luar biasa. Ya, tidak semua orang bisa melakukan itu, saudara. Karena itu kasih harus mantap. Yang berikut poin kedua, sikap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, karena dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, hidup kita harus menjadi penurut Allah dan firman-Nya. Jadi orang harus jadi penurut Allah dan firman. Yang ketiga, apa sikap kita? Yang ketiga, harus menjadi teladan bagi orang lain. Jadi contoh, ya, jangan jadi batu sandungan. Haleluya. Orang harus jadi contoh. Kalau sudah dipilih oleh Tuhan harus jadi contoh di mana-mana, harus jadi teladan. Jangan jadi batu sandungan. Orang tidak gereja gara-gara itu kan jadi batu sandungan. Tapi orang masuk gereja karena saya senang masuk gereja, kenapa? Karena ada si A, B, C, D. Haleluya. Bukan benar. Ini namanya, ya, orang yang harus jadi teladan. Dan yang keempat, sikap orang yang sudah dipilih, ditebus oleh Tuhan. Yang keempat, kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita melupakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Kita harus melayani Tuhan. Itu firman Tuhan minggu kemarin. Hari ini saya akan berbicara tentang menjadi anak Tuhan yang hebat, saudara. Haleluya. Sekali lagi saya ingin berbicara soal menjadi anak Tuhan yang hebat, gereja yang hebat, jemaat yang hebat. Kenapa saudara kita perlu jadi anak Tuhan
Tuhan yang hebat. Karena itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Rencana Tuhan dari awal supaya saudara dan saya menjadi gereja yang hebat, jadi anak Tuhan yang hebat. Mana firman-Nya, Pak? Mari kita lihat firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Satu ayat firman Tuhan ini menjadi rencana Tuhan, kerinduan Tuhan untuk menjadikan gerejanya anak-anak Tuhan yang hebat, saudara. Mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-16, kita baca ayatnya yang ke-18. Satu ayat saja firman Tuhan kita. Saya baca buat kita ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa asli diterangkan, dijelaskan seperti ini, ya. Di atas batu karang ini aku membangun gerejaku, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya meskipun maut. Haleluya. Itu keterangan firman Tuhan dalam bahasa asli. Ya, sekali lagi saya katakan dalam bahasa asli dijelaskan begini. Aku akan membangun gerejaku, aku akan membangun jemaatku, umatku, anak-anak Tuhan, saudara, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya meskipun maut. Haleluya. Karena itu saya beri tema menjadi anak Tuhan yang hebat. Kenapa, saudara? Karena firman ini memberi jaminan bahwasanya Allah punya rencana, Allah punya kerinduan kepada saudara dan saya untuk menjadi gereja yang tidak kalah terhadap segala keadaan situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Amin, saudara. Bahkan dikatakan meskipun maut, haleluya, kita tidak akan mengalami kekalahan, saudara. Artinya kita bisa selalu menang. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Makanya kita harus jadi betul-betul menggenapi ayat ini. Menggenapi ayat ini bahwa kita menjadi anak Tuhan yang hebat, menjadi gereja yang hebat, gereja yang tidak kalah, gereja yang selalu menang dalam segala situasi dan keadaan. Haleluya. Ini Tuhan Yesus punya mau, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa seperti itu, saudara, ya? Supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang hebat. Dan kalau jadi anak Tuhan yang hebat itu luar biasa, saudara. Haleluya. Nah, ada 3 hal penting yang saya ingin bagikan buat kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang hebat, seperti kerinduan Tuhan, seperti rencana Yesus kepada gerejanya, kepada anak-anak Tuhan, dan alam maut, kata firman Tuhan, tidak menguasai. Dalam bahasa asli dikatakan, aku akan membangun gerejaku dan tidak ada yang dapat mengalahkannya meskipun maut. Haleluya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Hari-hari ini dibutuhkan anak-anak Tuhan yang hebat. Kenapa? Makin keras hidup kita. Keadaan ini makin keras. Haleluya. Kalau kau tidak jadi anak Tuhan yang hebat, kau akan jadi mundur, kau akan, pokoknya saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi bagi orang-orang yang tidak hebat. Jadi anak Tuhan tidak hebat, karena kau akan kalah dalam banyak hal. Haleluya. Dan kalau kita kalah dalam banyak hal, itu yang firman Tuhan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Haleluya. Padahal kita kalau anak Tuhan yang hebat, biar dia datang, dia belum sempat datang, dia sudah takut lihat kita, sudah. Iblis lihat kita takut. Ya, kenapa? Karena kita anak Tuhan yang hebat. Sebagaimana janji Tuhan, meskipun maut, alam maut, kuasa kegelapan tidak akan menguasai saudara dan saya. Kenapa? Karena kita menjadi anak Tuhan yang hebat. Anak Tuhan yang hebat itu menjadi rencana Tuhan dan kerinduan Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang hebat, menurut dan menjadi kerinduan Tuhan? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan bagi kita dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, mau jadi anak Tuhan yang hebat,
Yang pertama, jadikan firman Tuhan sebagai makanan setiap hari. Haleluya. Kau tidak akan menjadi hebat, kau tidak akan menjadi kuat, kau akan pasti kalah kalau firman Tuhan kau tidak jadikan sebagai makanan setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena cuma firman Tuhan yang bisa menjadi penolong hidupmu dan hidupku. Haleluya. Karena itu, untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hebat, gereja yang hebat, jemaat yang hebat, jemaat yang tidak dapat dikuasai, jemaat yang tidak gampang kalah, bahkan maupun kita tidak akan mengalahkan kita, saudara. Yang pertama, jadikan firman Tuhan sebagai makanan setiap hari. Haleluya. Saya punya cukup alasan untuk berkata kenapa kita perlu jadikan firman Allah sebagai makanan setiap hari. Karena waktu susah, beban berat, kalau kita dapat firman Tuhan, kita pasti akan diberi jawaban. Alkitab berkata begini, marilah kepadaku yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Hari-hari hidup kita ke depan ini, dengar baik, saya mau beritahu, kita tidak akan luput dari tantangan, tidak luput dari pergumulan, tidak luput dari pencobaan, tidak luput dari kelemahan, tidak luput dari sakit penyakit, tidak luput dari kesulitan. Tapi kalau kau jadikan firman Tuhan sebagai makanan setiap hari, saya memberitahu, kita pasti akan kuat dan menjadi anak Tuhan yang hebat. Haleluya. Waktu kita letih lesu, firman Tuhan memberi jaminan, mari kepadaku sekalian kamu yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan menggantikan dengan kelegaan. Alkitab berkata dalam bahasa terjemahan lama, sentosa. Dalam bahasa sehari-hari, aku akan memberikan damai dan ketenangan. Haleluya. Apalagi saudara, waktu kita menghadapi pencobaan, hari-hari ke depan mungkin kita menghadapi pencobaan, firman Tuhan kalau jadi makan minum, jadi makanan buat saudara dan saya, dengar baik. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang datang kepada pencobaan-pencobaan yang biasa, dan pada waktu pencobaan itu datang, Alkitab berkata, aku akan memberikan engkau jalan keluar. Ke depan kalau kita hadapi pencobaan, percaya ada jalan keluar di sana. Amin. Haleluya. Apalagi saudara, waktu kita mengalami lemah, firman Allah berkata, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Firman Tuhan beri kekuatan bagi saudara dan saya pada saat hari-hari ke depan kita menghadapi kelemahan. Asalkan firman Tuhan jadi makanan kita setiap hari. Haleluya. Apalagi saudara, Alkitab berkata pada saat bimbang itu datang, keraguan datang, kecemasan datang, Alkitab memberi jaminan, firman itu beri kepastian bagi orang-orang yang putus asa. Bagi orang-orang yang bimbang, ragu, firman Tuhan memberi jaminan, kepastian. Karena itu saudara, ke depan kita akan menghadapi itu. Bisa saja kita kecewa, bisa saja kita bimbang, bisa saja kita ragu karena keadaan dan situasi hari-hari ke depan ini. Tapi kalau firman Tuhan jadi makanan kita, Allah memberi jaminan, dia beri kepastian bagi saudara dan saya. Haleluya. Hari-hari ke depan bukan berarti kita tidak luput dari masalah. Mungkin masalah bisa datang, tapi Alkitab memberi jaminan bahwa firman Allah hadir sebagai penolong dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Apalagi sakit, wah, Alkitab bilang, oleh bilur-bilurmu kamu disembuhkan. Artinya saya mau beritahu buat saudara bahwa begini, ke depan semua hal itu bisa saja kita hadapi. Tapi kalau kau jadikan firman itu makanan sehari-hari, dengar baik, kita akan menjadi anak Tuhan yang hebat. Kita tidak akan kalah dengan semua itu, amin. Karena firman Tuhan jadi penolong kita. Makanya ada lagi berkata, firman Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hati itu. Refnya benar? Tahu refnya? Firman Tuhan penolong hidupku. Saudara tidak bisa andalkan uang, harta, kekayaan. Saya mau beritahu, ya, ke depan makin berat hidup ini. Tidak bisa andalkan harta kekayaan, tidak bisa andalkan pekerjaan, tidak bisa andalkan. Kenapa? Alkitab bilang begini, nengat dan karat akan memakannya, dan pencuri akan datang dan mencurinya. Ini firman Tuhan.
Artinya semua barang yang fana tidak bisa diandalkan. Harta kekayaan itu fana, tidak bisa diandalkan. Artinya bilang ngengat dan karat akan memakannya, dan pencuri datang untuk mencurinya. Haleluya. Makanya kita perlu makan makanan rohani. Jadikan firman Tuhan itu makanan setiap hari. Amin, saudara. Kalau kau jadikan firman Tuhan itu makanan hidupmu sehari-hari, saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya pastikan kita menjadi anak Tuhan yang hebat di hari-hari yang akan datang. Makin berat hidup ini, makin berat tantangan, makin berat persoalan yang akan kita hadapi ke depan, saudara. Tapi kalau firman Tuhan kau jadikan sebagai makanan setiap hari, saya pastikan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Allah itu Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal pertama berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia sumber segala-galanya, saudara. Makanya harus jadikan firman Tuhan. Sekarang ini jadikan firman Tuhan sebagai makanan sehari-hari. Sekarang ini sudah mudah. Ya, saya ulang-ulang bilang, firman sudah ada di handphone kita masing-masing. Ya. Haleluya. Mari baca firman. Sudah dipermudah sekarang. Saudara tidak perlu lagi ke mall bawa Alkitab. Dulu saya masih dapat, waktu saya pendidikan di Ambon, kami disuruh penginjilan dari sekolah. Terus kita ke mall. Waktu itu yang mall sempat terbakar itu, mall apa itu, siapa yang tahu yang sempat terbakar waktu kerusuhan itu? Sebelum kerusuhan saya di sana, kami bawa Alkitab besar-besar baru penginjilan di mall. Habis itu pilih pasar Mardika, baru pas penginjilan bawa Alkitab musim durian. Di Mardika itu kalau musim durian itu satu pasar itu durian banyak apa. Kita penginjilan, pas habis penginjilan berdoa, baru yang punya durian bilang ini, aduh, mari kamu makan ini. Habis penginjilan makan durian. Di pasar Mardika itu durian itu jual 10.000 3 ke 4 sampai 10.005 itu durian. Saya ingat waktu itu tahun 94 ya,